Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat. Jadi tadi ketika saya berangkat pagi-pagi mulai dari Demak itu macet sekali karena ada perbaikan di jembatan di Wonokerto tepatnya. Next, pada kesempatan kali ini kita belajar Al-Quran dan Hadis. Kalau di bab 4 kemarin kita membahas hukum bacaan tajwid gitu kan. Di situ ada pembahasan terkait tajwid. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita membahas kandungan hadis menuntut ilmu dan menghargai waktu. Nah, kita belajar sama-sama. Terus kemudian apa itu ilmu? Teman-teman tahu nggak? Apa itu ilmu? Tadi malam yang sudah belajar. Dan kenapa ilmu itu harus dituntut? Gitu. Apa salahnya masuk ilmu? Sebenarnya salah apa kalau harus dituntut? Gitu. Nah, kita belajar bersama kenapa kok nggak menuntut dia istilahnya yang tidak memberikan kepastian gitu kan? Dan konteksnya di sini adalah ilmu gitu kan? Nah, kita belajar bersama. Ilmu berasal dari kata alima yang kamu ilman, yang artinya mengetahui. Sedangkan lawan dari kata tersebut adalah jahlun, yang artinya bodoh. Jadi ilmu apa teman-teman? Ilmu memiliki arti mengetahui. Jadi semua itu kan kalau kita tahu pasti itu ada ilmu. Definisi ilmu sendiri berasal dari kata alima yang kamu ilman. Nah, menurut Al-Manawi dalam kitab At-Tauhid berkata, ilmu adalah keyakinan kuat yang tepat sesuai dengan realita atau bisa juga bersifat yang membuat perbedaan tanpa titik. Atau ilmu adalah tercapainya untuk sesuatu dalam akal. Jelas kan? Konteksnya ini ilmu adalah keyakinan yang kuat yang tepat sesuai dengan realita. Nah, terus kemudian di sini ada kewajiban menuntut ilmu. Jadi kan awal kan sudah saya sampaikan kenapa ilmu itu wajib untuk dituntut gitu. Kenapa yang tidak penjelasan? Kenapa ada yang penjelasan yang dituntut gitu? Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di sini kan juga sekali. Alhamdulillah dengan syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana lam ya'lam. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Terus bacalah dan Tuhanmu adalah Maha Penguat yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam atau alat tulis. Alladzi 'allama bil qalam. Terus di sini alamat insana namanya itu. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Jelaskan di sini bahwa ini merupakan dalil Quran surat Al-Alaq mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Next kita bahas fisika dulu. Nah, berbicara isi kandungan, makna yang pertama di situ kan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita tuh bukan hanya dituntut untuk menulis saja, tapi ayat pertama itu menegaskan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita dituntut untuk kita bisa membaca keadaan fenomena alam sekitar gitu. Kalau yang kedua kan tadi kan sudah jelas biasanya bahwa di situ kan yang mengajarkan manusia dengan pena gitu. Tapi yang pertama ini kita harus mengetahui alam sekitar itu bagaimana kita bisa membaca keadaan seperti itu, membaca keadaan. Ayat pertama kata ikra, bacalah. Di sini tidak hanya perintah membaca teks atau naskah tertulis saja, tetapi juga bisa membaca fenomena. Benar kan? Yang saya sampaikan. Tetapi juga bisa membaca fenomena alam atau realitas yang ada karena objek ikra tidak disebutkan, maka makna ikra bukan hanya sekedar membaca teks naskah saja, ya kan? Terus tetapi bisa bermakna menelaah, meriset, terus kemudian bereksperimen dan sebagainya. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad juga pada kita membaca ayat ini untuk selalu melakukan penelaahan, terus perenungan, riset pada fenomena yang ada.
Ada kan kaitan dengan tadi yang saya sampaikan bahwa ikhra yang pertama adalah kita pandai-pandainya kita untuk membaca alam sekitar. Karena ayat pertama ikhra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus Allah SWT mengaitkan kata ikhra dalam ayat ini dengan kalimat bismi rabbikal ladzi khalaq yang bermakna dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tujuannya agar pelaku selalu melakukan kegiatan yang bersifat ilmiah dengan keikhlasan dengan menghamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang didapatkan semakin membuat dirinya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang pertama. Nah, kemudian di sini makna ayat yang kedua, kata khalaqal insana min 'alaq gitu. Kata khalaqal diartikan menciptakan. Ini khalaqal ya, bukan ja'ala. Kalau ja'ala kan menjadikan, kalau ini khalaqal menciptakan, artinya sesuatu itu ada gitu kan. Makna juga kata khalaqal diartikan menciptakan, karena kata ini mengandung makna menciptakan dari tiada menjadi ada atau menciptakan sesuatu tanpa tokoh terlebih dahulu. Terus itu kan min olah, artinya dari segumpal darah. Kalau dari bahasa ilmiahnya, kalau dari bahasa sains, ini merujuk dari kata itu bertemunya antara sel sperma dengan sel telur, makanya kan terjadi seperti ini. Nah, min olah artinya segumpal darah. Kata ini merupakan cara untuk mengajarkan manusia tentang hakikat jati dirinya, yaitu berasal dari segumpal darah, agar manusia bila diberi ilmu itu tidak sombong atau persoalan pemilikan. Itulah. Nah, bila diri apa tidak tamak dan pikir serta ingat hak-hak fakir miskin dan bila diberi kekuasaan dia tidak semena-mena terhadap bawahannya. Jelaskan di sini. Nah, ini makna dari ayat yang kedua. Kalau misalnya ini salah. Terus next. Makna ayat yang ketiga. Nah, mengapa kata ikrar berulang lagi? Terus? Yang pertama itu sudah jelas, ikrar berkali ulang. Nah, ini kenapa diulang lagi? Ikrar berulang apa? Karena membaca, meriset, merenung tidak cukup satu kali, tetapi harus berulang agar hasilnya matang. Nah, terus yang keempat dan kelima, penguasaan ini merupakan kunci kesuksesan sebagai khalifah di pengelola bumi. Lima ayat pertama itu menyentuh masalah yang paling esensial dari potensi manusia, yaitu akal dan hati. Karena pada dasarnya kita diberi akal dan hati yang bagaimana kita harus menggunakan sebaik mungkin gitu kan. Nah, itu kandungan dari ayat ke-4 dan ke-5. Nah, kita membahas. Tadi kan sudah jelas dari Allah Quran ayat 1-5. Ini berbicara masalah hadis, ya kan? Bareng-bareng ya kita baca. Tolak ini harus digunakan alat muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jelas kan? Nah, sebentar. Menuntut ilmu kan wajib bagi setiap muslim. Ya, kenapa kok bisa wajib? Kenapa dikatakan itu kok merupakan kewajiban fardu ain? Kenapa? Karena man arada dunya fa'alim bil ilmi. Bahwa ada akhirata paling bikin bahwa ada paling bikin. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaknya dia berilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka dia berilmu juga. Bahwa ada paling bikin. Barang siapa yang menghendaki keduanya, jadi keduanya dunia dan akhirat itu orang-orang yang berilmu sudah jelas. Maka yang di situ kita tekannya adalah menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Nah, terus tadi sudah dibahas tema awal tadi kan kita ilmu dan menghargai waktu. Ini hadis menghargai waktu. Alif bin Umar radhiyallahu anhu qala aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman tibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abdu sabil. Bahkan Nabi Umar radhiyallahu anhu yaqul tidak ansaka alatan tentang diri subhaka wa idza asbahta alatan tentang masalah wa qul hati kali ini kita memiliki yang kali ini. Ada yang tahu enggak maksud hadis ini seperti apa? Enggak. Terjemah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundak pundak saya seraya berkata, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Kemudian Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu sampai di pagi hari. Tidak akan saya katakan dulu saudara, jika kamu berada di sore hari, maka jangan kamu tunggu di pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan sampai tunggu di sore hari. Wa idza asbahta lakukan al-masa'a wa hukmu sihatika lima kita. Gunakanlah kesehatanmu untuk menghadapi sakit muda. Lalu hayat kalian bukan. Dan gunakan hidupmu untuk menghadapi kematian. Allahu Akbar. Jelas bahwa pentingnya kita dalam menghadapi ini. Misalkan implementasinya seperti ini di kehidupan yang nyata gitu. Di sini kan jelas. Jadilah jika kamu di sore hari jangan menghidupkan diri. Ketika kita ada contoh di kota pembelajaran kali ini kan, ketika kita ada PR, pulang sekolah di situ ada PR, kita langsung kerjakan. Kalau bisa kerjakan secepatnya, jangan sampai menunggu besok bahkan seminggu yang akan datang itu belum dikerjakan. Terus ketika kita mau masuk ke sekolah pagi-paginya baru datang, terus baru mengerjakan PR, itu kurang pas. Mungkin orang-orang seperti itu belum paham terkait ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa tidak amsaita melakukan begitu subha, artinya jelaskan begitu. Terus kita harus menggunakan masa sehat kita untuk menghadapi masa sakit kita, menggunakan kehidupan kita untuk menghadapi kematian kita. Jadi di situ teman-teman semua juga harus bisa berpikir bahwa pentingnya menghargai waktu itu kan sangat berarti bagi kita semua. Nah, jadi apa hubungannya tadi kan? Ketika tadi kan sudah disampaikan pentingnya menuntut ilmu, kewajiban menuntut ilmu. Terus lalu apa hubungannya dengan ini, dengan hadis terkait kita harus menghargai waktu gitu loh. Jadi penerapan kehidupan sehari-harinya seperti ini. Ketika kita mencari ilmu, kita belajar di sebuah lembaga atau di sebuah sekolahan gitu. Terus apa hubungannya dengan hadis yang kita bisa menghargai waktu ya? Sebagai peserta didik, kita harus bisa berpikir bahwa syarat mencari ini sudah jelas. Kita bersungguh-sungguh. Terus konteks implementasinya itu gimana? Ya berarti ketika kita belajar menghargai waktu tadi, kita harus berangkat pagi karena di sekolah itu juga ada aturan. Jam 7 kok masuk, berarti setengah 7 kita berangkat dari rumah menuju ke sebuah sekolahan kita untuk mencari ilmu. Nah, sudah disampaikan semua, jadi yang terakhir apa sih faedahnya ketika kita apa sih faedahnya dari hadis Abdullah bin Umar tadi? Yang pertama nanti manusia seharusnya tidak menjadikan dunia sebagai tempat bermukim. Terus yang kedua, orang yang berakal dan sudah meninggal hendaknya berpikir untuk beramal sebelum meninggal dunia, ya kan? Terus pergaulan dengan banyak orang harus menjadi perhatian, kiranya tidak memberhentikannya dalam kebatilan atau perbuatan yang sia-sia. Dan keempat, hendaknya seorang muslim tidak kita menghindar dalam khususnya pakai amal kebaikan. Nah, ini faedahnya ketika kita belajar menghargai waktu. Sebab al-waktu kasyai ilam kata-kata gitu kan. Jadi waktu ibarat pedang, misalkan kita tidak bisa menggunakan pedang tersebut, pedang itu akan melukai diri kita sendiri. Nah, terus yang terakhir, tujuan kita tadi kan mencari ilmu kan, manfaatnya apa gitu? Yang pertama, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang fa'ilah berarti kami pun berlagi untuk ilmu. Jadi Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu. Terus kemudian contohnya teman-teman semua ini konteksnya masih belajar mencari ilmu. Tapi 5 tahun ke depan setelah lulus 10 tahun ke depan teman-teman ketika memiliki ilmu siapa tahu jadi presiden, jadi dosen, ya kan? Jadi pak polisi, jadi dokter itu karena apa? Memiliki potensi atau memiliki ilmu. Terus yang kedua, mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah.
jelas orang berilmu pasti mengetahui sesuatu yang sekiranya pas untuk dirinya, mana sesuatu yang kurang pas bagi dirinya. Terus yang ketiga, bermanfaat juga wafat. Bahwa ketika nanti kita wafat itu kan terputus kan. Tidak matal insan merupakan anggota kalau ilahi sudah kotin jadinya kalau itu minta. Jadi ketika kita meninggal, semua akan meninggal, semua kan kita tinggal semua kan, karena kita sudah berbeda alam gitu. Tapi ketika orang memiliki ilmu ini dibawa bermanfaat sehingga kita wafat. Empat hal yang berharga selain harta. Jadi dengan harta, ya kan? Memang harta kan bagaimana ya? Harta itu kan juga ya merupakan bentuk wujud syukur kita kan. Ketika kita memiliki harta yang banyak, kita juga harus bersyukur ketika. Tapi ketika orang memiliki harta yang banyak, itu tidak bisa memiliki ilmu, apakah dia bisa menggunakan harta? Pasti tidak bisa. Untuk berantakan semua kan. Nah, terus yang kelima, orang yang berilmu adalah orang yang diberikan dan karunia oleh Allah Subhanahu kan. Nah, dari kelima ini kan manfaat kita belajar berilmu. Nah, teman-teman tahu nggak? Mungkin ini tidak ada di materi kan? Mungkin tidak ada di materi kan? Tapi syarat mencari ilmu tahu nggak? Dari teman-teman semua. Jadi di taklim sudah dijelaskan bahwa ini semua sudah jelas. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, untuk menghargai waktu. Nah, pertemuan selanjutnya, pertemuan yang terakhir, saya akan singgung terkait materi syarat-syarat mencari ilmu. Di taklim teman-teman bisa belajar terlebih dahulu. Jadi saya tidak akan berkata bahwa ini ada 6 syarat kita dalam mencari ilmu agar bisa sukses. Nah, bagaimana teman-teman semua dari penjelasan tadi yang saya sampaikan mulai awal sampai akhir, apakah ada pertanyaan? Kalau misalkan ada pertanyaan ditanyakan, tidak apa. Kalau saya boleh tanya, jadi sudah jelas semua karena kita juga besok minggu depan itu kan pertemuan terakhir, jadi mungkin ini cukup penjelasan materi yang saya sampaikan. Jangan lupa nanti tugas portofolio di halaman 51 pilihan negara itu kan ada kompetensi 1 sampai 30 itu dikerjakan semua. Besok pertemuan yang akan datang saya akan mulai. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.